Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina. Yang kami hormati Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Mindriati Astiningsi Lakalina. Jajaran Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan OPD, Kabit Layanan dan Pembinaan. Tentunya selamat datang di Festival Literasi bersama Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Ada dalam prosesi pengukuhan Bunda Literasi 2025-2030. Berkenan saya mengundang yang terhormat Ibu Mindriati Astiningsi Lakalina, boleh berada di podium. Dan pada saat ini saya mengundang Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina untuk dapat melangsungkan pengukuhan Bunda Literasi tahun 2025-2030 yang akan ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan. Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025 bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 497/Kep/HK/2025 tanggal 9 Desember 2025 dengan ini mengukuhkan Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalina sebagai Bunda Literasi Provinsi NTT periode 2025-2030. Saya percaya bahwa saudari dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam meningkatkan literasi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan dengan semangat ayo bangun NTT. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudari dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hadirin semua, saya mengundang kita semua boleh berdiri. Kita akan sama-sama menyaksikan penandatanganan berita acara yang akan didahulukan. Perkenan kami undang Ibu Mindriati Astiningsi Lakalina. Dan selanjutnya berkenan yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan momen ini akan ditandai juga dengan penyematan selempang dan pin kepada Bunda Literasi Masa Bakti 2025-2030. Disaksikan oleh hadirin sekalian. Mari kita mengantar momen ini dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Mindriati Astiningsi Lakalina sebagai Bunda Literasi Masa Bakti 2025-2030. Dan kita akan foto bersama.
Salam literasi, mohon izin Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gerakan Literasi, kita siap. Ayo bangun NTT. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Forkopimda Provinsi NTT yang hadir pada hari ini, pimpinan dari berbagai institusi, dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mewakili Kapolda, mewakili Pak Kabinda, singkatnya semua pimpinan Forkopimda yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua TPPKK Provinsi NTT yang baru diresmikan menjadi Bunda Literasi. Jadi biar Bapak Ibu semuanya juga mengerti, kepala daerah itu cuma satu saja, tapi dia punya istri jabatan 12 memang, dan harus lantik terus, lantik, lama-lama kita aduh, ini kan kepala daerah kalah hawa lama-lama. Yang saya hormati PLH Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Bu Rita, para asisten dan staf ahli yang hadir pada hari ini, para pimpinan teman-teman pimpinan OPD di pemerintah Provinsi NTT, secara khusus saya ingin menyapa PLT ya, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tepuk tangan dulu, dan semua jajaran teman-teman pimpinan perpustakaan daerah Provinsi NTT. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan semua teman-teman perbankan dari Himbara, Bank Swasta maupun Bank NTT hadir pada hari ini. Pimpinan OJK, Kepala LLDT atau yang mewakili, Kepala Stadion RRI Kupang, para guru dan pelajar, dosen mahasiswa singkatnya, dan teman-teman pers dan singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati. Saya tidak usah pakai teks jadi yang lebih ngalir. Pertama, Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam literasi dan numerasi buat kita semua. Ayo membaca, ayo menulis, ayo berhitung. Harus bisa pandai berhitung juga nih. Kita jarang-jarang bilang pandai berhitung, makanya NTT ini defisit perdagangan 51 triliun. Jadi kita nih salam literasi, tambah lagi dan numerasi. Jadi ayo membaca, ayo menulis, ayo berhitung. Biar hitung-hitungan kita juga bagus. Jangan ketong main beli-beli, ketong lupa untuk produksi. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya hari ini kita bisa melaksanakan acara pelantikan Bunda Literasi Provinsi NTT di tempat yang secara simbolis menjadi markasnya atau tempat di mana budaya literasi itu harusnya tetap kita gelorakan. Literasi itu seperti api yang harus terus kita nyalakan, yang tidak boleh tidak ditiup, tidak boleh tidak dijaga agar api itu padam. Apalagi dalam musim hujan model begini ini. Musim hujan bagi budaya literasi adalah ketika digital sudah masuk sedemikian merasuk di negeri ini, juga di NTT. Musim hujannya bagi budaya literasi adalah ketika digitalisasi terutama medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat NTT juga bangsa ini. Orang sudah jarang membaca karena apa? Hobi scroll handphone aja. Nah, kita mesti nyalakan terus budaya literasi di Nusa Tenggara Timur. Dan perpustakaan salah satu saja. Salah satu dari tempat di mana budaya literasi itu dia harus tetap tumbuh. Budaya literasi itu menurut saya tumbuh yang pertama dan terutama harus dari keluarga. Kalau keluarganya terbiasa untuk membaca, baca apa saja, bisa buku, bisa koran, bisa majalah, bisa baca kalau dia yang Kristen baca Alkitab atau dia baca kitab suci, bagi yang Muslim baca Al-Quran, pokoknya baca.
Karena kita tidak bertahu yang kita baca itu kapan dia berguna buat kita semua. Ada yang saya baca zaman saya dulu SD, berguna di zaman saya jadi gubernur, kalau saya masih ingat ya. Dan membaca itu adalah jendela dunia. Orang bilang jendela dunia itu bahasa, saya rasa itu bagian berikut. Yang paling utama adalah membaca. Tidak ada orang yang dia bisa paham banyak hal tanpa dia membaca sebagai bagian awal dari dia memahami banyak hal. Kita tidak bisa diskusi dengan orang atau tidak bisa obrol dengan banyak orang kalau kita tidak membaca dengan baik. Jadi hari ini saya memang berkepentingan untuk juga hadir di acara ini karena menurut saya bunda literasi itu atau budaya literasi yang mau kita bangun itu penting dan wajib kita dorong di Nusa Tenggara Timur dengan lebih serius. Kami sedang mempersiapkan peraturan gubernur. Nampaknya di bulan Desember ini belum bisa tuntas ini. Biar juga kita hadapi Natal Tahun Baru dengan lebih tenang. Tapi Januari masih kita luncurkan segera. Kita akan membuat namanya Pergub tentang belajar masyarakat. Jam belajar masyarakat. Di situ kita akan memastikan bahwa anak-anak di Nusa Tenggara Timur, SDK atau bahkan dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kuliah itu diberikan waktu tertentu dalam setiap hari itu agar mereka bisa dipaksa, didorong, direkomendasikan, diberikan lingkungan di mana budaya membaca itu kita mulai bangkitkan kembali. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya juga mungkin termasuk juga yang terkena penyakit itu. Gara-gara handphone sudah menyeruak ini, hobinya scroll handphone terus. Dan itu membuat budaya baca kita menurun. Dan penelitian terbaru dari banyak sekali psikolog banyak negara menunjukkan bahwa semakin sering anak-anak dan juga orang tua bermain handphone terlalu sering itu akan berakibat juga dengan kapasitas dia memahami, mengingat dan juga bisa mempertahankan ingatan tentang banyak hal. Karena kita kebiasaan scroll begitu, daya ingat kita sekarang ditumpulkan oleh medsos. Saya ulangi lagi ya, ditumpulkan oleh medsos. Daya ingat kita sekarang makin pendek. Lewat 5-10 menit sudah lupa lagi apa tadi, scroll ulang lagi. Itulah pendapat banyak psikolog bahwa medsos itu menumpulkan ingatan bersama. Dia simpan di big datanya platform tersebut, tapi secara sadar tidak sadar dia menumpulkan otak-otak yang bermain medsos terlalu sering. Sudah banyak kejadian anak-anak kita itu saking bergantung pada medsos, ketika handphonenya diambil, ketika dia punya iPadnya diambil, ini anak sudah kayak mau mati. Nah, melawan itu semua kita harus mulai dengan membangkitkan budaya membaca yang lebih serius. Dan itu kembali ke buku. Buku menjadi harus yang pertama dan terutama dibandingkan dengan semua media ataupun alat-alat sosial yang lain. Sekali lagi juga penelitian di banyak negara bahwa membaca buku fisik, bukan buku yang pakai e-book gitu, lebih mudah membuat orang membaca, memahami di otak dan menyentuh sampai ke hati daripada dia scroll juga di dia punya media untuk media sosial semacam itu. Jadi sekali lagi buku itu penting sekali. Saya terakhir masuk perpustakaan daerah ini pada saat dulu saya sekolah menengah farmasi Kupang. Itu terakhir, sudah berapa puluh tahun lalu ya, bisa lupa. Waktu itu dalam rangka mau ada lomba debat pelajar, kami juara 2. Juara 1 Giovanni, juara 2 kami, juara 3 SMA 1. Lomba debat pelajar. Gara-gara bacaan kami di farmasi terbatas, masih perlu masuk sini untuk mulai baca-baca banyak hal. Jadi saya menjadi seperti ini juga. Saya menjadi gubernur NTT, juga menjadi DPR RI itu salah satu penyebabnya karena juga suka baca dan suka diskusi. Jadi tepuk tangan buat para orang-orang yang hobi baca dulu nih.
rata-rata pemimpin yang hobi baca itu akan mengambil kebijakan-kebijakan jauh lebih terukur, berdampak, bermakna daripada pemimpin-pemimpin yang jarang membaca. Ada pemimpin yang kadang-kadang dia hobinya memang mendengar, ada model begitu, ada pemimpin yang juga mungkin hobinya dari menonton saja, ada juga. Tapi rata-rata pemimpin yang dia dari membaca, dia diskusi, dia memahami dengan baik, rata-rata dia bisa memiliki kebijakan yang lebih terukur, berdampak, bermakna bagi tempat di mana dia memimpin. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ibu Mindriati Astiningsi Lakalena. Mulai harus hobi membaca, Bu. Jangan buku-buku main beli tidak baca. Ya kalau saya membaca, minimal saya membaca laporan-laporan yang masuk ke saya dari berbagai staf. Kan saya membaca. Nah tapi Bu Asti sebagai bunda literasi, ya minimal harus 1 minggu bisa 1 buku. Bisa kan 1 minggu 1 buku? Ya buku-buku yang tipis-tipis dulu lah, yang tebal-tebal. Misalnya buku kancil lah, kan kemarin. Nah tapi benar loh, membuat seperti itu tuh menarik. Nah hari ini memang itu semua hilang. Nanti tugasnya Bu Asti dan tim, Ibu PLT juga ya, nanti coba atur dengan baik. Tempat ini kalau bisa nanti mungkin per 1 bulan itu minimal ya, ada kegiatan-kegiatan literasi yang menarik lah untuk anak-anak. Waktu dengan anggaran nanti lapor ke Bu PLH, kita bisa 1 bulan 1 kali ada acara apa lah gitu, acara-acara literasi yang menarik biar orang juga suka main. Karena tahun depan itu saya targetkan harus segera keluar itu Pergub. Jadi ada 1,5 jam setiap hari, kecuali di hari Sabtu, itu anak-anak dan keluarga itu didorong untuk duduk bersama, berkumpul untuk membaca ataupun bisa dialog, ada kesempatan untuk membaca, kesempatan untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan juga untuk membuat bonding keluarga juga kuat. Saya merasakan sendiri betapa kalau memang tidak ada waktu itu susah kita bicara keluarga. Saya tahu saya OPD semua ini mereka bahkan mungkin udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak, bilang, bapak, mama, ini pi kantor sesama ke apa semua merantau di mana kok. Apalagi kalau dia pun bos-bos lagi ada acara ya. Memang bukan mana sih jadi bos-bos, apa dia begitu sudah. Nah ini tentara polisi itu sama gitu. Kalau bos-bos sudah datang masih lompat semua, masih sampai tinggal. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan kepada semua. Di sini ada poli ya. Poli punya apa namanya itu? Apa grupnya nama? Forum Taman Baca Masyarakat. Nah itu diaktifkan. Siapa lagi yang grup-grup literasi nih? Nah coba semua grup literasi 1 NTT ini diaktifkan lagi. Kalau sudah ada namanya pos bantuan hukum yang ada di setiap desa kelurahan se-NTT. Saya ingat saya dulu Ibu Anita gak bilang ada program perpustakaan desa ya. Nah coba itu didorong kembali, kita aktifkan kembali budaya baca, perpustakaan desa diaktifkan lagi biar nanti anak-anak kita bisa kembali suka baca dan suka tulis. Sekali lagi, hanya melalui membaca, sekali lagi hanya melalui membaca, membuat semua kita ini bisa memahami sekitar kita dengan baik, dan hanya melalui membaca juga kita bisa memberi kontribusi juga bagi keluarga, bagi sekolah, bagi masyarakat, bagi sekitar kita, minimal dengan ide, pikiran, dan apapun yang sudah kita lihat dalam bacaan yang sudah kita lakukan. Nanti karena Bunda Literasi adalah pendampingnya kepala daerah, nanti tugas saya untuk mengintervensi Bunda Literasi biar mantap bekerjanya. Karena jabatannya ada 12 Bapak Ibu sekalian. Jadi Bunda PAUD lah, apalah, aduh banyak sekali deh, pusing. Saya KDH aja lah, kepala daerah 1 biji aja. Kalau mau Bunda mau jadi bunda-bunda ini itu terserah dia.
Itu urusan jabatan yang dikasih dari pusat. Itu saya bisa saya sampaikan. Saya minta maaf agak terlambat. Tadi pagi saya sebelum jam 7 pagi sudah di Amarasi. Jadi tadi pagi saya panen tomat dulu. Saya dan Pak Umbu, Pak Umbu berdiri dulu Pak Umbu. Ini Komandan Pertanian di NTT. Saya Pak Umbu dan Pak Ambros, terima kasih yang duduk. Saya Pak Umbu dan Pak Ambros, Kepala Dinas PK, dan juga Pak Gusti Sigasare, Kepala Biro Umum. Kami tadi pergi panen tomat di SMA 1 Amarasi. Di situ juga saya ingatkan kembali bahwa ke depan ini postur dan struktur dan fondasi ekonomi NTT akan kita geser perlahan-lahan. Dari selama ini kita sangat konsumtif di Nusa Tenggara Timur ini, apa-apa beli dari luar, apa-apa beli dari luar, apa-apa beli dari luar. Sekarang ini sejauh kita bisa produksi sendiri, sejauh kita bisa olah kemas sendiri, kita bikin di NTT. Biar menekan defisit perdagangan yang besar sekali. APBD provinsi dan APBD kabupaten kota se-NTT setahun itu kira-kira 33 sampai 35 triliun setahun. 35 T lah kita ambil yang paling optimis. 35 triliun setahun plus minus. Tapi defisit perdagangan NTT itu 51 T. Artinya apa? Orang NTT itu apa? Hobi beli-beli saja. Tomat beli dari luar, ini beli dari luar, ini beli dari luar. Akhirnya kita punya defisitnya besar sekali. Pinang saja, nanti Pak Umbu tolong cari bibit pinang yang bagus ya, kita tanam banyak-banyak di NTT ini. Pinang saja, kita beli dari luar NTT itu 1 triliun rupiah setahun. Pinang tok. Dari Jambi itu 700 miliar. Maksud saya begini Bapak Ibu sekalian. Kita kalau bisa produksi sendiri, kita produksi biar dia makin menekan defisit perdagangan. Tidak perlu beli dari luar, kita produksi di sini aja. Saya ajak tentara, polisi, silakan kita tanam. Kita beli, kita jual di masyarakat, toh juga uang bisa putar di sini. Masa Pinang pun masih beli dari luar NTT 1 T. Dan berbagai yang lain, satu saya sebut. Yang penting buat saya adalah kalau kita bisa produksi sendiri, produksi di sini, bisa kita kemas, bisa kita olah, kita jual di sini, kita bikin sendiri. Jadi kalau dulu itu di NTT kita tanam, panen, jual, sudah gitu pun kita panen kadang-kadang juga tidak begitu banyak karena kita tidak serius tanam. Sekarang ini kita tanam, panen, apalagi olah, kemas, dan jual. Jadi sekarang kita tanam, panen, tambah lagi sekarang tahapannya olah, kemas, dan jual. Sehingga dia punya kodenya, dia punya bahasa singkatnya dari tanam, panen, olah, kemas, jual menjadi tanamnya menjadi ta, panennya menjadi pa, olahnya menjadi o, kemasnya menjadi ke, jualnya menjadi ju, dipadukan menjadi tapa, oke ju. Nah itu yang mantap, bahasa Kupang tuh itu. Maksudnya tanam, panen, olah, kemas, jual. Kalau kita bisa bermain model begitu di NTT, rasanya kita bisa tekan defisit perdagangan, biar uang yang kita beli keluar itu bisa putar di NTT ini, masyarakat pegang uang, PAD desa ada, PAD kabupaten ada, provinsi juga ada. Uangnya diputar di sini. Itu akan kita kerjakan ke depan. Saya sudah minta semua perbankan tanpa kecuali kita main di skema ini. Walaupun memang ini skema yang tidak biasa bagi perbankan. Itu tanya Pak Erdogan. Dolar itu sudah biasa bermain buat pertanian, perkebunan, peternakan. Tidak biasa main itu bukan berarti barangnya itu tidak bisa, tapi kita merasa memang di situ masih banyak hal yang harus kita buat dengan baik ekosistemnya. Kedepan kita akan main di situ, sehingga nanti kita bisa membuat uang berputar di NTT lebih banyak lagi. Itu saja bisa saya sampaikan. Selamat buat Bunda Literasi dan semua jajaran. Selamat juga buat Ibu PRT. Itu saya bisa sampaikan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua. Tuhan berkati semua. Selamat pagi. Salam. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian untuk Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Immanuel Melkiades Lakalina. Terima kasih.